Halo guys, sebelum nonton hasil tugas presentasi saya, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Novita Mapigome dengan BP 2211219002 dari jurusan IKM Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, mahasiswa Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia atau biasa disebut juga dengan sistem kardiovaskuler. Dan di sini tidak saya aja yang akan menjelaskan, tetapi bersama rekan saya yang bernama Siska dari jurusan Sastra Inggris. Maksud dari sistem kardiovaskuler itu apa sih? Maksud dari sistem kardiovaskuler itu merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlakukan dalam proses metabolisme tubuh. Kalau fungsinya gimana? Kalau fungsinya itu, fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Kalau organ-organ untuk sistem kardiovaskuler ini sendiri itu apa aja? Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Dan yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Di sini pembuluh darahnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, arteri, yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Yang kedua, vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Dan tadi kan ada pembuluh darah. Yang ketiga itu darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan juga sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, namun darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Yang kedua, sel darah atau eritrosit. Eritrosit ini bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Dan yang ketiga ada sel darah putih yang biasa atau leukosit yang merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel ini juga berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, keping darah atau biasa juga disebut dengan trombosit. Trombosit ini dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Banyak juga ya, Nov ya? Iya, banyak. Kalau macam-macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi di sistem kardiovaskular ini nih apa aja? Itu ada beberapa macam. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, sumbatan pembuluh darah anteri atau disebut juga dengan
sklerosis. Yang ketiga penyakit jantung koroner, dan yang keempat gagal jantung. Terus yang kelima aneurisma aorta. Terus yang keenam gangguan irama jantung atau aritmia. Yang ketujuh henti jantung. Terus yang kedelapan kelainan otot jantung atau lemah jantung atau kardiomiotik. Terus yang berikut stroke. Terus yang berikut stroke. Habis itu ada penyakit arteri perifer dan emboli dan trombosis vena dalam penyakit jantung bawaan. Oke, terima kasih Novita atas penjelasannya. Ya. Di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa pertanyaan tadi, yaitu penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjalani pemeriksaan kesehatan ke dokter secara rutin. Baik, terima kasih. Mungkin sekian aja hasil presentasi. Terima kasih juga kepada rekan saya Siska karena membantu saya untuk mempresentasi tugas biomedik. Dan sekarang saya akan tutup hasil presentasi saya. Terima kasih.